Beberapa saat kemudian, Lingdong tiba di sebuah hutan dan langsung diserang oleh sekelompok binatang, sehingga terjadilah sebuah pertarungan. Sampai akhirnya dengan kekuatan tubuh guntur yang dia miliki, Lingdong berhasil mengalahkan para binatang tersebut. Dan salah satu binatang yang ingin melarikan diri, dia berikan kepada Xiaoyan. Martha kemudian menjelaskan bahwa kekuatan yang Lingdong miliki saat ini masih berada di level awal, sehingga Martha memintanya untuk terus berlatih dan meningkatkan tubuh guntur matahari miliknya. Menyadari hal tersebut, Lingdong memiliki cara untuk melatih kekuatan tubuh guntur miliknya. Hingga akhirnya dia segera meninggalkan tempat tersebut untuk menuju puncak gunung. Sementara itu, Xiaoyan masih terus asik dengan binatang tersebut dan pergi mencari binatang lainnya di hutan tersebut. Sesampainya di puncak gunung, Lingdong berniat untuk menyerap semua sambaran petir di tempat tersebut. Meskipun Martha sempat melarangnya dan beranggapan bahwa hal tersebut bisa membahayakan tubuhnya, namun Lingdong meyakinkan Martha jika hal tersebut harus tetap dia lakukan. Namun sayangnya setelah proses itu selesai, metode tersebut juga belum mampu untuk membawa Lingdong mencapai tingkat tubuh guntur. Kemudian Martha menjelaskan jika kekuatan tubuh guntur hanya tingkatan pertama, namun tingkatan tersebut sudah mampu membentuk pusaran di dalam tubuh serta menyerap semua energi langit dan bumi, sehingga mampu membantunya menempa kekebalan tubuh dan tulang. Kemudian Lingdong menjelaskan, sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke kota Dahuang, dia ingin menguasai tubuh guntur perunggu terlebih dahulu dan mencari energi spiritual kuno miliknya. Namun di tengah percakapan, Lingdong secara tidak sengaja mendengar suara teriakan Xiaoyan dari dalam hutan, sehingga dia bergegas menuju lokasi tersebut. Sementara itu, Xiaoyan ternyata sedang diburu oleh sekelompok orang yang diketuai oleh Diyun. Meskipun Xiaoyan terus melawan dan berusaha melarikan diri, namun karena jumlah mereka yang lumayan banyak, akhirnya mampu melumpuhkan Xiaoyan. Untungnya Lingdong tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Xiaoyan. Menyadari binatang tersebut milik Lingdong, Diyun mencoba menawarnya dengan harga khusus. Namun jelas saja Lingdong menolaknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Paman Di memohon kepada Lingdong untuk memberikan Xiaoyan kepadanya. Dia juga menjelaskan bahwa mereka berasal dari kota Dayang dan siap mengeluarkan biaya sebanyak mungkin untuk membeli peliharaannya tersebut. Namun sayangnya Lingdong kembali menolak tawaran tersebut, hingga membuat mereka menyerangnya. Namun Lingdong berhasil mengalahkan mereka semua, dan berniat membawa tombak spiritual Diyun sebagai tanda perminta maafan atas kelakuan mereka. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Diteng muncul dan langsung menyerang Lingdong. Namun karena menyadari kekuatan Lingdong setara dengan miliknya, dia akhirnya tidak melanjutkan pertarungan tersebut. Kemudian Diteng memohon kepada Lingdong untuk mengembalikan tombak spiritual anaknya. Sebagai gantinya, Lingdong memintanya untuk menukarkan tombak tersebut dengan 20.000 pilihan. Merasa tidak ada pilihan lain, Diteng pun akhirnya memenuhi permintaan Lingdong. Setelah kepergian Lingdong, Diteng menjelaskan bahwa orang tersebut telah berada di Ranasi dan mereka tidak memiliki waktu untuk melawannya. Terlebih lagi, mereka masih memiliki misi untuk mencari binatang kristal guntur. Lingdong yang secara sengaja mendengarkan percakapan mereka, namun masih tidak mengerti mengenai binatang guntur tersebut. Kemudian Martha menjelaskan kepadanya bahwa binatang tersebut merupakan salah satu bahan untuk melatih tubuh guntur perunggu miliknya, yang bahkan binatang tersebut setara dengan seorang praktisi Ranasi.
Mendengarkan penjelasan Martha, membuat Lingdong berniat untuk mengikuti perburuan keluarga Di dan mencuri kristal ungu dari mereka. Beberapa saat kemudian, keluarga Di akhirnya tiba di tempat persembunyian binatang kristal guntur. Di Teng kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari keberadaan binatang tersebut, sehingga bisa membantunya untuk naik ke ranah manifestasi. Kemudian dia meminta putranya untuk mendampinginya dan berpisah dari rombongan. Sementara itu, Martha yang mengetahui percakapan mereka kembali menjelaskan bahwa binatang kristal guntur sedang dipromosikan malam ini dan kekuatannya akan sangat lemah. Serta hal tersebutlah yang dimanfaatkan oleh Li Teng demi mempermudah mendapatkannya. 就要晋级了。都非易事。Setelah proses promosi tersebut selesai, seluruh keluarga Di segera melakukan penyergapan untuk melumpuhkan binatang tersebut dan mengambil inti guntur. 还等什么？来人！这老家伙有两下子。Di akhir pertarungan, ketika Diyun ingin mendapatkan inti guntur, secara mengejutkan Lingdong muncul dan berhasil mendapatkan benda tersebut, serta langsung pergi meninggalkan mereka. 我要你的命！臭小子，把雷源还给我！小袁，去死吧！ 留你一命，很快你就能去陪他了。小袁，冲山刀，化交集。 Beberapa saat kemudian, Di Teng bersama pasukannya terus mencari keberadaan Lindong dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menemukannya. Sementara itu, Lindong yang menyadari jika kekuatannya tidak sebanding dengan Di Teng memutuskan untuk bersembunyi di tempat tersebut. Terlebih lagi, dia juga masih mencemaskan keadaan Xiaoyan yang pergi melawan binatang kristal guntur. Kemudian Martha meyakinkan Lindong jika Xiaoyan akan baik-baik saja. Kemudian Martha meminta Lindong untuk menyempurnakan sumber guntur dan berlatih tubuh perunggu dengan kristal ungu yang telah dia dapatkan. Mendengarkan penjelasan Martha, Lindong tetap memutuskan untuk menemukan keberadaan Xiaoyan terlebih dahulu. Dan setelah itu mereka akan kembali menyusun rencana. Namun di tengah percakapan, Martha mencium sebuah aroma terbakar, sehingga mereka memutuskan untuk menuju lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di lokasi tersebut. Dan tidak lama, Xiaoyan terlihat keluar dari gumpalan asap dan jatuh pingsan pasca pertarungannya melawan binatang tersebut. Namun tidak lama, Martha lagi-lagi merasakan bahwa ada beberapa orang sedang menuju lokasi mereka, sehingga dia meminta Lindong untuk meninggalkan tempat tersebut. Mendengarkan hal itu, Lindong segera menggunakan energi spiritualnya untuk mencari tempat persembunyian. Benar saja, Diyun bersama pasukannya tiba di lokasi tersebut dan mengetahui jika Lindong tidak jauh dari lokasi mereka saat ini, sehingga dia memerintahkan pasukannya untuk mencari keberadaan Lindong dan meminta salah satu pasukannya untuk melapor kepada ayahnya. Sementara itu di dalam goa, Lindong masih mencemaskan keadaan Xiaoyan. Namun secara mengejutkan, seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba memancarkan energi sumber guntur. Dijelaskan, setelah pertarungannya melawan binatang kristal guntur, esensi binatang tersebut memberikan efek samping kepada tubuh Xiaoyan. Dan setelah proses tersebut selesai, kekuatan Xiaoyan akan meningkat secara signifikan. Bahkan mungkin akan setara dengan praktisi di ranah penciptaan bentuk.
Kemudian Martha meminta Lindong untuk mempercepat proses penyerapan sumber guntur untuk mencapai tingkat tubuh guntur perunggu. Dan jika proses tersebut berhasil, kemungkinan Lindong akan mudah mengalahkan Diteng serta pasukannya. Mendengarkan hal tersebut, Lindong akhirnya segera memulai proses penyerapan energi tersebut.被雷霆之力给摧毁。这小子现在倒有点手段。Di sisi lain, Diteng bersama pasukannya masih terus mencari keberadaan Lindong. Namun secara mengejutkan, seorang pria bernama Liu Gai muncul di hadapan mereka serta menawarkan diri untuk membantunya menangkap Lindong dengan imbalan membagi hasil energi sumber guntur. Jelas saja, Diteng menolak tawaran tersebut. Namun di tengah percakapan mereka, secara mengejutkan Lindong berhasil menguasai tubuh guntur perunggu serta keluar dari persembunyiannya tersebut. Melihat hal itu, Diteng menyadari jika Lindong saat ini telah berhasil menguasai energi sumber guntur, yang bahkan kekuatan Lindong saat ini telah berada di ranah penciptaan bentuk. Bahkan ketika dirinya mencoba menyerangnya, serangan tersebut dengan mudah mampu diblokir oleh Lindong. Melihat hal itu, Liu Gai kembali menawarkan diri untuk membantunya dengan imbalan seperti yang telah dia minta di percakapan sebelumnya. Karena tidak ada pilihan lain, Diteng pun akhirnya menyetujui hal tersebut. Sehingga pertarungan antara dua praktisi hebat melawan Lindong seorang diri tidak terhindarkan. 黑魔掌刃，血缘残指，天灵极法，化消极，给我破！你们高兴的未免也太早了。化生符阵，万化眼。还要再来吗？ Setelah Lindong berhasil mengalahkan mereka, secara mengejutkan Xiaoyan telah berhasil berevolusi menjadi singa api. Melihat hal tersebut, Diteng memohon kepada Lindong untuk tidak membunuhnya. Dengan imbalan dirinya serta Liu Gai bersedia memberikan harta milik mereka, yaitu 100.000 pilihan kepadanya. Setelah mendapatkan harta tersebut, Lindong pun segera melanjutkan perjalanannya menuju kota Dahuang. Singkat cerita, setelah beberapa hari mencari jalan keluar di hutan berkabut, Lindong tidak bisa menemukan jalan keluar di hutan tersebut. Bahkan Martha yang memiliki penglihatan sangat baik tidak mampu mendeteksi hutan tersebut karena diselimuti kabut. Namun di tengah percakapan, mereka mendengar suara teriakan dari dalam hutan, sehingga mereka memutuskan menuju lokasi sumber suara tersebut. Sementara itu di dalam hutan, seorang gadis kecil bernama Jiang Yin ingin diserang oleh seekor binatang. Untungnya Lindong datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkan binatang tersebut. Namun di tengah percakapan, Lindong menyadari jika saat ini dia dikelilingi oleh sekelompok orang misterius. Dan tidak lama, sekelompok orang tersebut muncul yang diketuai oleh Jiang Li serta Jiang Su, yang dimana mereka adalah keluarga dari Jiang Yin, berasal dari sekte elang yang berada di kota Dayang. Kemudian Jiang Yin menjelaskan bahwa Lindong telah menyelamatkan hidupnya. Mendengarkan hal tersebut, Jiang Li berterima kasih kepada Lindong karena telah menyelamatkan putrinya dan mengetahui jika Lindong bukan berasal dari penduduk sekitar. Kemudian Lindong menjelaskan bahwa secara tidak sengaja dia terjebak di hutan berkabut dan meminta Jiang Li untuk membawanya keluar dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Lindong menjelaskan bahwa awalnya dia ingin pergi ke provinsi Dahuang. Namun secara mengejutkan dirinya terjebak di hutan berkabut. Mendengarkan hal tersebut, Jiang Li beranggapan jika Lindong ingin pergi melihat monumen kuno Dahuang dan menjelaskan bahwa tempat tersebut memiliki harta karun untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Mendengarkan penjelasan itu,
Lindong yang masih bingung dengan tempat tersebut meminta Jiang Li untuk memberitahunya secara detail. Kemudian Jiang Li kembali menjelaskan bahwa tempat tersebut terdapat reruntuhan sekte kuno, yang dimana ada beberapa banyak metode seni bela diri dan beberapa harta karun di dalamnya, yang bahkan monumen kuno Dahuang mempunyai titik segel yang begitu kuat. Bahkan seorang praktisi di tingkat nirvana sangat sulit untuk memecahkan segel tersebut. Akan tetapi, dalam waktu 3 tahun sekali, segel tersebut memasuki periode kondisi melemah. Dan pada saat itu terjadi, kemungkinan semua praktisi berburu harta karun tersebut. Mendengarkan hal itu, Martha beranggapan, jika reruntuhan sekte kuno di monumen Dahuang memiliki simbol yang sama seperti energi spiritual milik Lindong. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Lindong mengucapkan terima kasih kepada Jiang Li dan mengatakan jika suatu saat nanti dia akan pergi ke lokasi tersebut. Kemudian Jiang Li berniat untuk mengubah penampilan Lindong, dikarenakan monumen Dahuang akan dihadiri oleh beberapa praktisi dari sekte luar untuk merebutkan harta karun di sana. Singkat cerita, setelah Lindong mengenakan pakaian yang diberikan oleh Jiang Li, Lindong kembali mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun di tengah percakapan, Jiang Li menyadari jika ada sesuatu yang mendekat ke lokasi mereka dan meminta semua rombongan untuk tetap waspada. Mendengarkan hal itu, Lindong menanyakan permasalahan yang terjadi. Kemudian Jiang Li menjelaskan bahwa sebelumnya mereka mencari obat mujarab di dalam hutan, dan secara tidak sengaja mereka membunuh anak Raja Buaya Panther yang merupakan penguasa di hutan tersebut. Oleh sebab itu, mereka terus-menerus dikejar oleh beberapa binatang di hutan tersebut. Melihat hal itu, Jiang Li tidak memiliki pilihan lain selain melawan kelompok binatang tersebut dan meminta Lindong untuk menjaga Jiang Yin. Setelah mereka berhasil mengalahkan para binatang tersebut, mereka saat ini tidak memiliki hambatan untuk keluar dari hutan tersebut. Dan semua itu berkat Lindong yang telah membantu mereka. Singkat cerita, Jiang Li bersama Lindong akhirnya tiba di Sekte Elang yang merupakan tempat tinggal Jiang Li yang berada di perbatasan kota Dahuang. Tidak lama, Lindong menanyakan titik lokasi monumen Dahuang. Jiang Li menjelaskan jika kota tersebut berada di tengah-tengah gurun. Mendengarkan hal itu, Lindong menyadari jika perjalanannya kali ini pasti akan sangat sulit. Sehingga Jiang Li memintanya untuk beristirahat terlebih dahulu selama beberapa hari di sektenya. Namun di tengah percakapan, seorang pria bernama Lausan yang berasal dari Sekte Elang Darah membawa sebuah surat tertulis dari ayahnya kepada Jiang Li untuk menghadiri pertarungan hidup dan mati di atas arena. Dijelaskan, kota Dayang dikuasai oleh dua seni bela diri, yaitu Sekte Elang dan Sekte Elang Darah. Oleh sebab itu, tetua Sekte Elang Darah memerintahkan anaknya untuk memberikan surat tersebut kepada Jiang Li, yang merupakan ketua Sekte Elang, untuk merebutkan kekuasaan di kota tersebut. Kemudian Lausan menjelaskan bahwa ayahnya saat ini berada di ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut, dan setelah pertarungan berlangsung, kemungkinan Sekte Elang akan hancur. Mendengarkan hal tersebut, secara mengejutkan Jiang Yin menyerang Lausan hingga membuatnya marah. Namun untungnya Lindong berhasil mencegahnya dan memberinya sedikit pelajaran.
Pasca kejadian tersebut, Jiang Li meminta maaf kepada Lindong karena telah melibatkannya dalam masalah keluarganya. Namun Lindong justru menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan permasalahan di antara keluarga mereka. Jelas saja Jiang Li menolak tawaran tersebut. Pasalnya pertarungan kali ini akan menentukan harga diri seni bela diri dari sekte mereka. Dan terlebih lagi dia tidak ingin menghambat perjalanan Lindong menuju monumen kuno Dahuang. Namun di tengah percakapan, Jiang Zhu datang menghampiri ayahnya dan meminta ayahnya untuk tidak melanjutkan pertarungan tersebut. Pasalnya kekuatan ayahnya saat ini jauh di bawah Lo Ji yang merupakan ketua dari sekte Elang Darah, serta meminta bantuan kepada Lindong. Namun Jiang Li masih tetap pada pendiriannya untuk menghadiri pertarungan tersebut. Sementara itu, Lindong yang memantau percakapan mereka dari kejauhan beranggapan jika kekuatan tetua Elang Darah sangat mirip dengan Wang Yan. Malam harinya, ketika Lindong sedang melakukan kultivasi, Jiang Zhu tiba-tiba menghampirinya. Jelas saja, kedatangannya membuat Lindong terkejut. Kemudian Jiang Zhu menjelaskan maksud dan tujuannya menemuinya, di mana dia meminta bantuan Lindong untuk menggantikan posisi ayahnya dalam pertarungan hidup dan mati untuk melawan Lo Ji. Pasalnya, perbedaan kekuatan antara ayahnya dan Lo Ji cukup jauh, dan dia bersedia memberikan imbalan kehormatannya jika Lindong bersedia membantu ayahnya. Jelas saja Lindong menolak imbalan tersebut dan bersedia membantu sekte mereka secara cuma-cuma. Pasalnya Lindong telah menganggap ketua Jiang Li dan keluarganya sebagai temannya. Pagi harinya, pertarungan hidup dan mati antara ketua sekte Elang dan ketua sekte Elang Darah akan segera dimulai. 天，就是那小子伤的我。毛头小子一个。Tanpa basa-basi, Lo Ji langsung memasuki arena dan kembali memprovokasi Jiang Li dengan perbedaan kekuatan mereka. Sebelum Jiang Li memasuki arena, Lindong mencegahnya dan menawarkan diri untuk menggantikan posisinya dalam pertarungan. Jelas saja, hal tersebut membuat pihak sekte Elang Darah beranggapan bahwa bocah tersebut hanya mengantarkan nyawanya. Bahkan Lo Ji kembali memprovokasi bahwa Jiang Li tidak memiliki keberanian, bahkan mengirimkan murid baru dalam pertarungan. Namun Lindong beranggapan bahwa dirinya sudah cukup untuk menghadapinya dan tidak perlu ketua sekte Jiang Li turun tangan. Jelas saja, mendengarkan hal tersebut membuat Lo Ji murka dan langsung menyerang Lindong.那是低级灵宝天地锤。Menyadari kekuatan bocah di hadapannya tidak biasa, Lo Ji langsung menggunakan kekuatan pamungkasnya yang disebut perubahan kera iblis. Dijelaskan, kekuatan tersebut mampu merubah bentuk fisik penggunanya menyerupai kera, yang bahkan meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. 小心，那是魔元变！镇魔掌！ Di tengah pertarungan, Lindong berhasil menekan Lo Ji dengan senjata roh prasasti emas miliknya, yang bahkan seluruh penonton dikejutkan dengan hal tersebut. Namun siapa sangka, Lo Ji belum kalah dan mampu menghancurkan senjata Lindong, yang bahkan kali ini tubuhnya benar-benar menyerupai seekor kera iblis. 大力魔元锤！ 爹，一口气把这小子干掉！
Menghadapi serangan bertubi-tubi dan tidak mungkin bertahan lebih lama, Lindong akhirnya menggunakan sedikit kekuatan dari tombak naga surgawi untuk mengakhiri pertarungan. Yen Long Ji! Dengan pertarungan singkat, Lindong berhasil memenangkan pertandingan. Namun sayang, Lao Ji yang belum menerima kekalahannya secara diam-diam menyerang Lindong. Untungnya Lindong berhasil memblokirnya dengan kekuatan mental dan memberinya sedikit ciuman. Pasca kejadian tersebut, Lindong meminta seluruh anggota Sekte Elang Darah untuk meninggalkan kota Daying. Kemudian untuk membalas seluruh kebaikan Lindong, Jiang Li mengajaknya untuk merayakan kemenangan tersebut di sektenya. Singkat cerita, mereka akhirnya kembali ke Sekte Elang. Namun Lindong tidak kunjung keluar dari kamarnya, sehingga Jiang Su berniat untuk menghampirinya. Namun siapa sangka Lindong telah meninggalkan sekte secara diam-diam. Di sisi lain, Martha menanyakan perihal kepergian Lindong secara tiba-tiba. Tidak lama, Jiang Su datang untuk menyusul mereka dan menanyakan perihal kepergiannya. Lindong menjelaskan bahwa tujuan perjalanannya adalah kota Dahuang karena memiliki urusan yang sangat penting, sehingga dia tidak bisa berlama-lama menetap di sektenya. Malam harinya, Lindong mendirikan perkemahan di tengah gurun dan memeriksa tas kecil yang dia dapat pasca pertarungannya dengan Luoji, yang ternyata berisi beberapa pil yuan dan benda misterius yang tidak dia kenal. Martha menjelaskan, benda tersebut berisi metode kultivasi perubahan kera iblis, teknik yang cukup bagus untuk Lindong jika dia bisa memberikan darah murni kera iblis ke benda tersebut, yang bahkan kekuatannya bisa melampaui teknik yang Lao Ji gunakan pada pertarungan mereka sebelumnya. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan ke monumen kuno Dahuang dan tidak sengaja melintasi lembah kuno yang dikatakan daerah terlarang bagi orang asing, sehingga Lindong dihadang oleh 2 orang penjaga di lokasi tersebut dan memberikan syarat kepadanya 500.000 pil yuan jika ingin melewati daerah tersebut. Namun sayangnya Lindong tidak menyetujui persyaratan yang diberikan oleh mereka. Namun saat akan terjadi baku hantam, sebuah suara yang sangat mengerikan terdengar, yang bahkan membuat 2 orang penjaga tersebut melarikan diri. Kemudian Martha menjelaskan bahwa suara tersebut berasal dari kera naga kuno yang merupakan salah satu kera terkuat. Di sisi lain, kera naga kuno telah kembali ke tempat persembunyiannya setelah mendapatkan binatang buruan untuk diambil energinya demi memperkuat 2 benihnya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah goa tempat persembunyian kera naga dan segera memasuki goa tersebut. Namun karena mengetahui kera tersebut berada di ranah manifestasi, Martha pun meminta Lindong untuk mengurungkan niatnya mengambil darah binatang tersebut dan hanya memiliki kesempatan kecil untuk melawannya. Untungnya, Martha memiliki kemampuan menyembunyikan nafas, sehingga kehadiran mereka tidak diketahui oleh kera naga. Kemudian Martha meminta Lindong untuk mengambil darah kera tersebut dari tanduknya yang memiliki tanda darah. Setelah sepakat, Lindong akhirnya memulai aksinya. Namun sayangnya,
Kera tersebut secara tidak sengaja kentut, yang asapnya mampu menghilangkan efek dari teknik Martha, sehingga membuat Lindong dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mengetahui hal itu, Martha segera memancing kera tersebut dengan melempar sebuah tulang. Setelah situasi terkendali, Martha segera menghampiri Lindong. Namun Martha tiba-tiba mencium sebuah aroma energi dan meminta Lindong untuk mengikutinya. Ternyata aroma yang dicium Martha berasal dari buah 1000 binatang. Namun karena adanya segel yang dipasang oleh kera naga pada benda tersebut, Martha akhirnya menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan segelnya. Setelah berhasil mendapatkan buah tersebut, mereka kemudian segera meninggalkan goa. Namun dalam perjalanan mereka kembali dihadang oleh 2 orang dari Sekte Pedang Kuno, yang saat ini membawa salah satu ketua mereka yang bernama Guyan. Ketika akan terjadi baku hantam, Martha meminta Lindong untuk memberikan salah satu dari buah 1000 binatang kepada orang tersebut, dan dia memiliki sebuah rencana. Setelah yakin dengan rencana Martha, Lindong akhirnya memberikan buah tersebut kepada Guyan, dengan syarat dia harus membiarkan dirinya pergi, yang tentunya tawaran tersebut langsung disetujui oleh Guyan, yang pasalnya dia juga mengetahui efek yang dimiliki oleh benda tersebut. Kemudian mereka secara diam-diam mengikuti Guyan dan kelompoknya kembali ke Sekte Pedang Kuno. Singkat cerita, setelah tiba di Sekte, Guyan memberitahu ketua Sekte Pedang Kuno bahwa dia mendapatkan barang berharga secara tidak sengaja. Dan setelah dia berhasil memurnikan benda tersebut, kekuatannya bisa setara dengan ketua sekte yang berada di Ranasi tahap lanjut. Jelas saja, kedatangan kera naga membuat seluruh sekte panik dan kesulitan untuk menghadapinya. “没想到，古剑门还真有2家子。” 真厉害。 Meskipun seluruh anggota sekte telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, namun hal tersebut belum mampu untuk mengalahkan kera naga, yang bahkan membuat para murid kelelahan. Oleh sebab itu, ketua sekte akhirnya menggunakan teknik terakhir mereka untuk berjuang sampai mati melawan kera tersebut, dan berhasil mematahkan salah satu tanduknya. Namun hal tersebut justru membuat kera naga murka, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos formasi anggota Sekte Pedang. Di akhir pertarungan, karena menyadari keanehan pada binatang tersebut, ketua sekte akhirnya meminta Guyan untuk menunjukkan buah 1000 binatang miliknya.
Dan benar saja pada benda tersebut terdapat segel yang dibuat oleh kera naga, sehingga hal tersebut memancing kera naga menyerang sekte mereka. Setelah melepaskan benda tersebut, kera naga pun akhirnya kembali ke tempat persembunyiannya. Beberapa saat kemudian, Lindong dan Martha melakukan misi yang sudah mereka rencanakan untuk mengambil darah kera naga ketika dia sedang terluka. Dan Martha akan menghipnotisnya, sehingga memberikan waktu kepada Lindong untuk mengambil darahnya. Namun sayangnya, ketika proses tersebut akan selesai, Martha sudah tidak mampu menahan kera tersebut, sehingga membuatnya terbangun dari tidurnya. Dalam aksi melarikan diri dari kera naga kuno, secara tidak sengaja Lindong dan Xiaoyan terjatuh ke dalam goa. Namun untungnya kera naga kuno tidak bisa memasuki goa tersebut. Merasakan lokasi mereka sesuai dan cukup aman, Martha segera meminta Lindong untuk menyerap darah kera naga yang sebelumnya mereka dapatkan, untuk menyempurnakan teknik kera iblis dan meningkatkan kemampuan Lindong. Lindong! 棘手。快发动大日雷体！灵动，位列心神。连大日雷体都无法抑制侵蚀之力吗？这下麻烦了。Dan benar saja di tengah proses tersebut, darah kera naga berhasil mengambil alih tubuh Lindong, hingga membuatnya lepas kendali. Kemudian Martha dan Xiaoyan bekerja sama untuk menyadarkan Lindong, hingga pada akhirnya energi mental Lindong kembali aktif dan berjuang untuk memurnikan kekuatan tersebut. 就看你能否撑过去了。Setelah proses yang cukup panjang, Lindong akhirnya berhasil memurnikan kekuatan tersebut dan memiliki teknik baru yang disebut bentuk kera iblis, yang bahkan kekuatannya melebihi bentuk kera iblis milik Loji yang pernah dia hadapi di pertarungan sebelumnya. Sementara itu, Guyan dan dua pasukannya masih mencari keberadaan Lindong yang telah menipunya sehingga menyebabkan pertarungan dengan kera naga di sekte pedang kuno. Tidak lama, Guyan mendengar sebuah suara yang tidak jauh dari lokasinya, sehingga dia memutuskan untuk menuju lokasi tersebut. Yang ternyata itu adalah Lindong yang sedang mencoba kekuatan baru dari tekniknya, sehingga Guyan berhasil menemukan keberadaannya, dan pertarungan pun terjadi. 春火，别吵，认真看。
Meskipun Guyan telah berada di ranah Si, namun dengan bentuk kera naga, kekuatan Lindong berada di atasnya, yang bahkan Lindong mampu menggabungkan kekuatan dari tubuh guntur dan bentuk kera naga, sehingga memaksa Guyan menggunakan beberapa teknik dari Sekte Pedang Kuno untuk menyerang Lindong. 居然能把大日雷铁与魔元变结合使用。 Lindong segera menggunakan tombak naga surgawi. Namun yang mengejutkan, tombak tersebut telah berubah dan memiliki simbol darah. 我将会。天龙戟。 Pasca pertarungan, Martha segera meminta Lindong untuk meninggalkan lokasi tersebut, yang pasalnya kekuatan Guyan masih jauh di atasnya. Dalam perjalanan, Martha menjelaskan, perubahan pada tombak Lindong diakibatkan oleh darah naga sejati. Singkat cerita, Lindong akhirnya tiba di kota Dagui untuk mencari tempat pelelangan demi mendapatkan bahan untuk meningkatkan tombak surgawi. 2 hari kemudian, Lindong mendatangi acara pelelangan Wumeng, yang terlihat beberapa orang telah berkumpul di tempat tersebut. Tidak lama di dalam ruangan, Lindong merasakan energi mental yang sangat aneh, yang berasal dari Huazong, berasal dari sekte boneka tersembunyi. Dikatakan orang yang selalu menang dalam acara lelang. Tidak lama, seorang gadis cantik tiba di acara tersebut, yang bernama Mu Xianxian dari sekte Iblis Agung. Dijelaskan, gadis tersebut memiliki tubuh pesona bawaan, berada di ranah penciptaan Si tingkat awal. Bahkan hanya dengan senyumannya, mampu menghipnotis orang yang melihatnya. Namun untungnya Lindong memiliki Martha yang segera menyadarkannya dari teknik tersebut. Singkat cerita, acara lelang dimulai dan menawarkan hati emas sisik iblis dengan harga 5.000 pil yuan, yang merupakan salah satu bahan untuk meningkatkan tombak naga, dan berhasil terjual kepada Lindong dengan harga 20.000 pil yuan. Acara tersebut berlangsung sangat lama hingga malam hari, dan Lindong juga telah berhasil mendapatkan semua bahan untuk meningkatkan tombak naga. Dan untuk barang terakhir yang merupakan harga tingkat tinggi armor bumi, terjual kepada Huazong dengan harga 180.000 pil yuan. Namun sebelum acara selesai, panitia kembali menawarkan barang tambahan yang merupakan karpet misterius dan dibuka dengan harga 50.000 pil yuan. Tanpa basa-basi, Huazong segera menawar dengan harga 60.000. Sementara itu, Martha yang merasakan energi aneh pada karpet tersebut meminta Lindong untuk ikut menawarnya dengan harga 70.000. Namun Huazong tidak tinggal diam dan kembali menawarnya dengan harga 80.000. Martha kemudian kembali meyakinkan Lindong untuk mendapatkannya, sehingga tanpa basa-basi Lindong langsung menawarnya dengan harga 100.000 pil yuan dan memastikan barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas saja membuat Huazong kesal terhadapnya. Beberapa saat kemudian, Xianxian menghampiri Lindong untuk berkenalan. Namun tidak lama Huazong menghampiri mereka untuk berpamitan kepada Xianxian. Mengetahui Lindong telah menyinggung Huazong dalam acara lelang, Xianxian akhirnya meminta Lindong untuk berhati-hati. 2 hari kemudian, Lindong mendatangi Menara Wanbo untuk bertemu dengan Master Cheng, untuk meminta bantuan kepadanya meningkatkan tombak surgawi miliknya. Setelah proses tersebut berhasil, Huazong secara mengejutkan mendatangi tempat tersebut
karena merasakan fluktuasi energi dari senjata Lindong. Bahkan meminta Lindong untuk menjual senjata tersebut kepadanya. Namun jelas saja Lindong menolak hal tersebut. Merasakan keadaan memanas, Master Cheng akhirnya meminta Huazong untuk pergi dari tempatnya dan akan bertindak kasar jika Huazong melanggar aturan di wilayahnya. Sebelum pergi, Huazong memberikan waktu 1 hari kepada Lindong untuk memikirkan tawarannya. Menyadari Lindong dalam bahaya, Master Cheng meminta Lindong untuk segera meninggalkan kota Dagui. Namun jelas saja Lindong menolaknya, yang pasalnya dia tidak takut kepada siapapun. 我林动也绝非怕事之人。 Di sisi lain, Huago yang merupakan ayah dari Huazong terlihat sedang menyempurnakan sebuah boneka. Sementara itu, Lindong dan Martha terlihat kesulitan untuk menemukan cara menggunakan karpet misterius yang mereka dapat dari pelelangan. Meskipun Lindong telah mencoba menggunakan kekuatan mental dan Yuan masih saja belum berhasil. Sampai-sampai Lindong menyalahkan Martha karena salah memilih harta roh, yang bahkan menghilangkan 150.000 pil Yuan miliknya. Namun ketika Lindong mencoba menggabungkan kekuatan mental dan Yuannya, secara mengejutkan karpet tersebut meresponnya, bahkan membuat Lindong terlempar karena efek dari kekuatan tersebut. Martha yang terkejut kembali muncul. Kemudian Lindong menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Martha. Mendengarkan penjelasan Lindong, Martha akhirnya memintanya untuk mengulangi prosesnya dan menyeimbangkan kedua energinya, sehingga bisa membuka rahasia pada karpet tersebut. 好吧。哎呀！ Meskipun di percobaan kedua masih gagal, Lindong masih bertekad untuk terus mengulanginya di bawah bimbingan Martha. 精神力上了，原力又上了。 Di pagi harinya, Lindong akhirnya berhasil menyeimbangkan dua energinya. Diketahui, karpet tersebut memiliki simbol langka yang bisa menyatukan kekuatan Yuan dan mental. Bisa juga disebut kekuatan esensi Yuan. Namun karena lokasinya dirasa tidak tepat, Martha memintanya untuk mencoba kekuatan karpet tersebut di tempat lain. Sehingga mereka memutuskan untuk segera pergi dari kota Dagui. Pasalnya, Lindong juga tidak ingin memiliki masalah dengan Huazong di kota tersebut. Namun dalam perjalanan, dua bawahan Huazong terus mengawasinya. Sampai akhirnya Lindong yang mengetahui hal tersebut meminta mereka untuk menunjukkan diri. Sehingga dia meminta dua anak buahnya untuk menyerang Lindong. Menghadapi tiga kekuatan yang levelnya tidak rendah, terutama Huazong yang memiliki kekuatan mental, benar-benar membuat Lindong kesulitan. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk menggunakan teknik gerbang ajaib sebagai pengalih perhatian dan segera melarikan diri. Menyadari hal tersebut, Huazong segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar. Sesampainya di gurun, Lindong memberikan kekuatan mentalnya kepada Xiaoyan dan pergi secara terpisah untuk mengecoh kekuatan mental Huazong. Sementara itu merasakan ada dua kekuatan mental, Huazong juga bertindak secara terpisah dengan anak buahnya. Sementara itu, Huazong yang baru tiba di sebuah monumen, dikejutkan oleh sebuah serangan yang berasal dari Lindong, yang bahkan membuatnya tersadar jika Lindong juga memiliki kekuatan mental, sehingga pertarungan kekuatan mental pun terjadi. 这家伙竟然带这么多灵宝！浮葵。 这
Menghadapi kekuatan mental dan boneka variabel benar-benar membuat Lindong kesulitan. Terlebih lagi, Huazong memiliki armor bumi yang mampu menahan serangan dari tombak surgawi, semakin membuat Lindong tidak memiliki celah untuk menyerang. Sehingga dia memutuskan untuk menggunakan teknik bentuk kera iblis. Meskipun dengan teknik tersebut Lindong berhasil menyerang Huazong, namun sayangnya hal tersebut tidak sedikit pun melukainya. Sampai akhirnya Martha meminta Lindong untuk mencoba kekuatan dari karpet misterius. Oleh sebab itu, Lindong dengan cepat mengeluarkan boneka iblis yang sebelumnya dia dapat di makam kuno untuk menahan boneka variabel milik Huazong. Sedangkan dirinya dengan cepat menyatukan kekuatan Yuan dan mentalnya untuk menyerang Huazong, yang seketika mampu menghancurkan armor bumi. Di akhir pertarungan, bukannya menyerah, Huazong justru bertindak licik untuk menyerap energi mental Lindong dengan teknik segel tulang. Menyadari hal tersebut, Lindong segera mengaktifkan simbol mental miliknya dan justru menyerap balik energi mental Huazong sampai habis, yang bahkan membuatnya tewas seketika. Namun sayangnya pasca kejadian tersebut Lindong hampir jatuh pingsan. Pasalnya energi mental Huazong sangat bertolak belakang dengan energi mental miliknya. Sehingga Martha meminta Lindong untuk segera menemukan cara memurnikan energi mental milik Huazong agar dia dapat mengendalikannya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan akhirnya telah kembali dan segera membawa mereka pergi dari tempat tersebut. Tidak lama, dua bawahan Huazong tiba di lokasi pertarungan dan menemukan tuannya telah tewas, sehingga mereka segera membawanya kembali ke sektenya. Singkat cerita, mengetahui putranya tewas benar-benar membuat Huago murka dan berniat menuntut balas kepada Lindong terhadap insiden tersebut. Dalam perjalanan, Martha segera meminta Lindong untuk menyempurnakan energi mental milik Huazong. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk mencari tempat bersembunyi dan memikirkan cara untuk menghadapi ancaman sekte boneka tersembunyi. Di sisi lain, pasca kematian Huazong, Huago memerintahkan seluruh cabang sektenya untuk mencari keberadaan Lindong. Lindong, di sisi lain, Lindong terlihat mulai menyempurnakan energi mental milik Huazong dan tidak butuh waktu lama. Di bawah energi mental miliknya, kekuatan tersebut berhasil dia kuasai sepenuhnya. Merasa lokasi mereka cukup aman dari ancaman sekte boneka tersembunyi, Lindong bertujuan untuk menyempurnakan buah 1000 binatang yang dia dapat dari kera naga kuno. Menurut analisa Martha, jika Lindong berhasil menyerapnya, kekuatannya akan meningkat karena penciptaan bentuk tingkat lanjut dan memperkuat tubuh guntur perunggu. Kemudian Lindong meminta dua rekannya untuk melindunginya dalam proses penyerapan. 就看你自己的了，是进而成龙，还是退而成蛇？ Di sisi lain, Huago akhirnya menemukan lokasi pertarungan putranya dengan Lindong dan segera menggunakan kekuatannya untuk menemukan jejak keberadaan buruannya. 臭小子！ Sementara itu, Xiaoyan terlihat sangat mencemaskan Lindong dalam proses penyerapan. Kemudian Martha meyakinkannya bahwa mereka harus percaya dengan kemampuan Lindong. 是死活的东西！ 撕天魔爪！ 真是纠缠不休。 天古壁。 天
Meskipun sebelum kehilangan tubuhnya, Martha memiliki kekuatan yang hebat. Namun dalam wujud roh iblis, kekuatan Martha jauh berkurang, sehingga menyebabkan dirinya benar-benar kesulitan untuk melawan Huago. Ditambah lagi, Huago memiliki sebuah senjata yang bisa dia gunakan untuk menyerang dan bertahan. Namun tidak lama, melihat sebuah aura di dalam goa, Huago menyadari bahwa Lindong berada di tempat tersebut, sehingga dia memutuskan untuk memasukinya. Untungnya, ketika akan terbunuh oleh Huago, Lindong telah berhasil menyelesaikan kultivasinya dan menyerang Huago dengan tombak naga surgawi. Menyadari dua rekannya terluka parah, Lindong meminta mereka untuk beristirahat dan menyerahkan masalah tersebut kepadanya, sehingga pertarungan pengguna dua senjata tombak surgawi pun terjadi. Di tengah pertarungan, untuk mengakhirinya dengan cepat, Lindong menggunakan 3 teknik kombinasi, bentuk kera iblis, kekuatan mental Yuan yang dia salurkan ke tombak naga surgawi untuk menyerang Huago dengan kekuatan penuhnya. Merasa Lindong masih memiliki kekuatan untuk bertarung, Huago tidak bertindak gegabah dan memutuskan untuk melarikan diri. Tidak lama, ketika Lindong hampir tidak sadarkan diri pasca pertarungan, seorang gadis yang terlihat seperti Xingsu menghampirinya. Beberapa saat kemudian, Lindong tersadar di sebuah kamar yang tidak dia kenali. Namun tidak lama, Mu Xianxian menghampirinya. Jadi, orang yang dilihat Lindong sebelum pingsan adalah Xianxian bukan Xingsu. Xianxian menjelaskan bahwa mereka berada di Sekte Iblis Agung yang tidak mungkin bagi Sekte Boneka untuk memasukinya. Pasalnya, Sekte Boneka dan sektenya selalu berselisih. Oleh sebab itu, karena Lindong adalah musuh dari Sekte Boneka, maka dia adalah teman dari sektenya. Karena kekagumannya terhadap Lindong yang berhasil membunuh Huazong dan mengalahkan Huago, Xianxian menawarkan kepadanya untuk bergabung dengan sektenya, dengan imbalan akan melindungi Lindong dari seluruh anggota Sekte Boneka. Sayangnya, Lindong menolak hal tersebut, dan beralasan bahwa dia tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan sekte manapun. Jelas saja, hal tersebut membuat Xianxian patah hati. Yang pasalnya ini adalah pertama kalinya dia ditolak oleh seorang pria. Tapi dia akan selalu menunggu jika Lindong berubah pikiran di masa depan. Kemudian Lindong menjelaskan bahwa dia akan pergi ke monumen kuno Dahuang setelah dibuka. Kemudian, Xianxian menyarankan agar Lindong tidak pergi ke tempat tersebut. Pasalnya 4 sekte besar dan sekte boneka tersembunyi sudah dipastikan juga akan pergi ke tempat tersebut, yang kemungkinan Lindong tidak memiliki kesempatan mendapatkan harta roh, bahkan bisa membahayakan keselamatannya. Namun mengetahui bahwa Xingsu dan Wang Yan akan ada di lokasi tersebut, Lindong memutuskan untuk pergi ke monumen kuno Dahuang. Tidak lama, Xianxian juga terlihat menghadiri acara tersebut, yang seketika membuat para kultivator level rendah terhipnotis oleh kecantikannya.
Bahkan Guyan dari Sekte Pedang Kuno juga terlihat datang ke tempat tersebut. Namun tidak lama, Teng Li, salah satu anggota dari Sekte Boneka Tersembunyi, tiba di lokasi tersebut dan segera menghampiri Xian Xian. Bahkan kekuatan pesona milik Xian Xian tidak bisa mempengaruhinya. Kemudian Teng Li menanyakan mengenai Lindong kepada Xian Xian, seorang bocah yang memprovokasi sektenya di kota Dagui yang dikabarkan memiliki hubungan dengannya. Demi melindungi Lindong, Xian Xian mengatakan bahwa dia tidak terlalu mengenalnya dan kemungkinan telah meninggalkan wilayah Dahuang beberapa waktu yang lalu. Namun secara tidak sengaja, merasakan seseorang memiliki energi mental, Teng Li dengan cepat menyerangnya. Meskipun Lindong bersembunyi, namun berkat energi mental Huazong yang ada di tubuhnya, Teng Li mampu merasakannya. Jelas saja, kemunculan Lindong membuat beberapa orang di tempat tersebut sedikit terkejut. Pasalnya, berita dia berhasil membunuh Huazong telah menyebar luas di kota Dahuang. Kemudian, karena perintah dari Huago, Teng Li bertujuan menangkapnya hidup-hidup untuk dijadikan boneka simbol. Dengan kekuatan esensi Yuan, Lindong berhasil menekan Teng Li hingga membuatnya menggunakan boneka simbol untuk memblokirnya. Ketika keadaan semakin memanas dan akan terjadi baku hantam lebih lanjut, secara mengejutkan salah satu orang dari 4 sekte teratas tiba di lokasi tersebut. Seketika membuat beberapa orang kagum dengan kedatangannya. Ternyata orang itu adalah Ling Lang Tian, yang juga merupakan musuh abadi untuk Lindong. Dikatakan, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan dengan kekuatan Lindong saat ini, dia bukan tandingan Ling Lang Tian. Namun hal itu justru membuatnya semakin bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat, demi mengalahkannya dalam kompetisi klan yang akan diadakan 1 tahun lagi. Tidak lama, Xin Si dari Sekte Xin juga tiba di lokasi tersebut, disusul oleh Lin Keer dari Sekte Lin. Kemudian Huang Fujing dari Sekte Huang Fu mewakili Xing Su yang tidak hadir di tempat tersebut. Dan yang terakhir, Wang Tong dan Wang Yan dari Sekte Wang. Menyadari Lindong juga berada di lokasi tersebut, seketika membuat mereka terkejut. Namun melihat penampilan Lindong yang mampu memikat kakaknya, sedikit membuat Huang Fujing meremehkannya. Terlebih lagi Wang Yan yang memiliki dendam pribadi kepadanya. Kemudian dia meminta izin kepada Ling Lang Tian untuk menyelesaikan masalah pribadinya terhadap Lindong yang merupakan anggota dari sektenya. Jelas saja ucapan tersebut membuat Xian Xian terkejut, mengetahui Lindong adalah anggota klan cabang dari Sekte Lin. Sementara itu, setelah mendapatkan izin dari Wang Tong dan Ling Lang Tian, Wang Yan segera turun untuk menghadapi Lindong. 在动手前，容我多问一句，可没那么幸运了。这臭小子竟然是在劫难逃了。我必要取你性命！ Menyadari semua serangannya sia-sia, Wang Yan segera menggunakan teknik andalan sektenya untuk menyerang Lindong. Namun sayangnya hal tersebut mampu dihancurkan dengan mudah oleh Lindong. Bahkan Lindong menunjukkan teknik yang sama seperti miliknya, yang seketika membuat Wang Tong terkejut jika Lindong mampu menguasai teknik prasasti emas dari sektenya. 震魔掌！给我破！
Jelas saja, mengetahui Lindong mampu dengan mudah menjatuhkan Wang Yang, kembali membuat beberapa anggota sekte teratas terkejut. Bahkan Huang Fu kali ini mempercayai Lindong memiliki sebuah kekuatan. Namun sayangnya, ketika Lindong akan menghabisi Wang Yan, Wang Tong dengan sigap memblokirnya. Menyadari tindakan Lindong di luar batas, Wang Tong meminta Li Langtian untuk bertindak tegas terhadap salah satu anggota sektenya yang bisa menghancurkan hubungan antara sekte mereka. Oleh sebab itu, Li Langtian memerintahkan Lindong untuk bersujud dan meminta maaf kepada sekte Wang atas perbuatannya. Namun siapa sangka, Lindong justru menentangnya dan beranggapan bahwa Li Langtian hanyalah sampah sekte, bahkan berani tunduk terhadap sekte Wang yang bisa menjatuhkan martabat sekte Lin. Jelas saja, ucapannya tersebut memancing kemarahan Li Langtian. Bahkan dia bertujuan menangkap Lindong untuk dikirim ke kuil hukuman klan. Namun untungnya, Lin Mu, salah satu tetua dari sekte Lin, mencegahnya. Dan bahkan beranggapan bahwa ucapan Lindong memang benar, bahwa sekte mereka tidak perlu tunduk terhadap sekte Wang. Bahkan dia juga mulai berpikir, jika Lindong merupakan salah satu bibit terbaik yang sekte mereka miliki. Kemudian dia meyakinkan Wang Tong bahwa masalah tersebut hanyalah perselisihan antara anak muda, dan lebih baik berfokus dengan tujuan awal mereka pergi ke monumen kuno Da Huang yang akan segera dibuka. Melihat seluruh kultivator telah memasuki gerbang monumen, Lindong segera meminta Xiaoyan untuk berubah bentuk dan membawanya menuju gerbang tersebut. Beberapa saat kemudian setelah memasuki gerbang, mereka tiba di suatu tempat yang dikatakan ruangan dimensi peninggalan dari sekte kuno. Dan tidak jauh dari lokasi mereka, terlihat bangunan reruntuhan sekte kuno yang telah ditinggalkan selama puluhan ribu tahun. Menyadari tempat tersebut memiliki energi yang sangat kuat, Lindong segera mengajak kedua rekannya menuju lokasi tersebut untuk menemukan petunjuk mengenai simbol leluhur. Namun secara mengejutkan, beberapa kultivator berlari ke arah mereka, yang ternyata dikejar oleh binatang iblis penjaga di tempat tersebut. Meskipun sempat berhasil melarikan diri, sayangnya Lindong terjatuh dari punggung Xiaoyan hingga membuatnya terjebak di pasir hisap. Bahkan ketika Xiaoyan ingin menyelamatkannya, namun sayangnya hal tersebut sia-sia hingga membuat mereka harus terpisah. Sementara itu, Lindong dan Martha tiba di suatu tempat yang dikatakan merupakan tempat persembunyian dari binatang iblis. Dan benar saja tidak lama mereka kembali dikejar oleh binatang tersebut. Sayangnya ketika melarikan diri mereka menemui jalan buntu dan bahkan terdapat formasi angin jahat di lokasi tersebut. Meskipun angin tersebut sangat berbahaya dan bisa mengoyak tubuhnya hidup-hidup, namun merasa tidak memiliki jalan lain untuk melarikan diri, Lindong memaksa Martha memasukinya dan melapisi tubuhnya dengan tubuh guntur matahari. Secara mengejutkan, di bawah tekanan formasi angin dan dukungan kekuatan yang Martha berikan, tubuh guntur matahari Lindong berhasil berevolusi menjadi tubuh guntur giok. Sehingga dengan kekuatan tersebut, Lindong berhasil membawa Martha melewati formasi angin jahat. Tidak lama, ketika Lindong ingin bergegas menemui Xiaoyan, mereka kembali dikejutkan oleh sebuah aura yang tidak jauh dari lokasi mereka. Sehingga Martha meminta Lindong untuk memeriksanya.
yang kemungkinan adalah harta roh yang ditinggalkan oleh sekte kuno. 小子，快来！ Melihat seseorang di tempat tersebut, dengan panik Lindong bersiap untuk bertarung menggunakan tombak naga surgawi. Namun Martha menjelaskan bahwa jiwa orang tersebut telah lama mati, dan kemungkinan formasi angin jahat yang sebelumnya mereka lewati adalah sebuah penghalang yang orang tersebut ciptakan selama puluhan ribu tahun, sehingga membuatnya kehilangan banyak kekuatan. Secara mengejutkan, simbol mental Lindong tiba-tiba bereaksi dengan energi dari orang tersebut, bahkan membuatnya mampu melihat kisah masa lalu dari sekte kuno, yang digambarkan bahwa di masa lalu sekte kuno diserang oleh pasukan iblis, dan orang tersebut menciptakan formasi angin untuk mencegah kekuatan dari pasukan iblis menguasai sekte kuno. Pasca kejadian tersebut jelas saja membuat mereka benar-benar terkejut. Bahkan dalam ingatan tersebut, Lindong seolah melihat seorang lelaki tua yang memiliki pola simbol hitam. Mendengarkan hal itu, Martha menduga bahwa simbol yang Lindong maksud adalah simbol leluhur yang berhubungan dengan simbol jiwa miliknya. Dengan alasan tersebut, Martha sangat yakin bahwa simbol leluhur memang terdapat di ruangan monumen kuno. Tidak lama, mayat tersebut mengeluarkan 2 buah pil yang dikatakan pil nirvana. Meskipun Lindong belum mencapai ranah nirvana, namun jika dia memakannya maka tingkat kultivasinya akan meningkat dengan pesat. 多谢前辈馈赠。 Di sisi lain, setelah berhasil melarikan diri dari ular iblis, Guyan dan 2 pengikutnya segera menuju reruntuhan monumen kuno untuk mendapatkan harta roh sebagai pengganti kerugian yang dia terima sebelumnya. Namun dalam perjalanan, tanpa sengaja dia bertemu Xiaoyan yang terlihat tersesat. Melihat binatang tersebut seketika mengingatkannya dengan Lindong, sehingga dia bertujuan untuk menangkapnya. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil kembali ke lokasi Xiaoyan, Lindong dikejutkan bahwa partnernya tersebut berhasil ditangkap oleh Guyan. Meskipun dia mencoba untuk memprovokasi Guyan, namun hal tersebut sia-sia. Sehingga dia meminta Martha untuk mencoba menyelamatkan Xiaoyan, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatiannya. Meskipun Martha berhasil menyingkirkan 2 penjaga tersebut, namun sayangnya Guyan menyadarinya, hingga membuat keadaan semakin kacau. Bahkan Guyan mengancam Lindong akan membunuh Xiaoyan, sehingga membuatnya dalam posisi yang tidak menguntungkan. 机会嘛，必定会让你付出代价。 Untungnya dengan kerjasama Martha dan Xiaoyan, mereka berhasil membuat Guyan lengah, sehingga Lindong berhasil mendaratkan pukulan tubuh Guntur Giok tepat ke arah Guyan. Namun siapa sangka Guyan kembali bangkit untuk menyerang Lindong. 吞狼断山掌！ 林动小心！ 魔元变！ Alhasil dengan kebodohannya sendiri, Guyan terjebak di tepi jurang yang terdapat formasi angin jahat di bawahnya, dan membuatnya tewas terjatuh ke dasar jurang. 咎由自取。 我们走吧。 Meskipun tindakan Lindong sebelumnya dikatakan nekat oleh Martha karena menahan serangan Guyan secara langsung, namun demi menjaga 2 saudaranya, Lindong siap mengorbankan dirinya. Jelas saja ucapan tersebut seketika membuat Martha salah tingkah. Kemudian mereka memutuskan untuk segera memasuki monumen kuno untuk mendapatkan simbol leluhur. Setelah tiba di reruntuhan monumen kuno, Lindong kembali merasakan reaksi dari simbol mentalnya, sehingga mereka segera memasuki tempat tersebut untuk menemukan keberadaan simbol leluhur. 小妍，我们走。
Baru memasuki ruangan, mereka bertemu dengan Tetua Chow, salah satu anggota sekte boneka tersembunyi, yang terlihat sedang menyempurnakan boneka simbol tingkat tinggi. Menyadari benda tersebut berharga, Lindong berniat untuk merampas benda tersebut sebelum jatuh ke tangan sekte boneka tersembunyi. Meskipun pada awalnya Tetua Chow sedikit percaya diri dan hampir mendapatkan benda tersebut, namun Xiaoyan datang tepat waktu, sehingga berhasil menggagalkan proses tersebut. Menyadari tidak memiliki peluang untuk melawan Lindong, Tetua Chow akhirnya bersedia menyingkirkan kekuatan mentalnya dari boneka tersebut. Tidak lama setelah mendapatkan boneka tersebut, Lindong merasakan kehadiran beberapa kultivator, sehingga dia membawa Tetua Chow untuk segera pergi dari lokasi tersebut. Sementara itu di dalam perjalanan, tidak sengaja Lindong merasakan sesuatu yang berada di lantai dasar monumen. Meskipun Chow memperingatkannya bahwa di tempat tersebut terdapat 9 energi dingin yang bisa membekukan kekuatan mental seseorang di ranah manifestasi. Namun untuk mengetahuinya, Lindong memaksa Chow untuk turun ke lokasi tersebut bersamanya. Meskipun di lokasi tersebut benar ada sebuah energi dingin, namun berkat kekuatan Martha yang melindungi mereka, Lindong dengan mudah mampu melewatinya. Melihat sebuah altar di tempat tersebut yang berkaitan dengan simbol leluhur, Lindong bergegas menghampirinya. Namun sayangnya setelah tiba di tempat tersebut, dia dikejutkan bahwa simbol leluhur telah menghilang, bahkan membuatnya merasa putus asa. Kemudian Chow menjelaskan bahwa monumen kuno telah dibuka berulang kali, dan dipastikan harta di tempat tersebut telah lama diambil oleh orang lain. Menyadari bahwa Chow banyak bicara, Lindong memaksanya untuk menceritakan segalanya. Chow menjelaskan, 3 tahun yang lalu, ketua besar mereka telah tiba di lokasi tersebut dan membawa harta simbol leluhur. Bahkan setelah mendapatkannya, dia selalu mengasingkan diri untuk memurnikan benda tersebut. Merasa kesal dengan ucapan tersebut, Lindong melampiaskannya kepada Chow. 真是个嘴欠的老家伙。 Kemudian Martha meyakinkan Lindong bahwa simbol leluhur tidak mudah untuk dimurnikan, sehingga mereka masih memiliki kesempatan untuk merampasnya dari tangan ketua besar sekte boneka tersembunyi. Tidak lama, simbol mental Lindong kembali bereaksi. Menyadari bahwa simbol leluhur telah menghilang, namun masih bisa bereaksi terhadap simbol mentalnya, Lindong akhirnya memeriksa altar tersebut. Pada awalnya, dia secara paksa mencoba untuk membuka altar tersebut. Namun Martha memintanya untuk menggunakan kekuatan mental demi mengetahui rahasia di tempat tersebut. Tidak lama setelah tiba di dimensi sekte kuno, Lindong disambut oleh sesosok arwah di tempat tersebut. Martha menduga bahwa sosok tersebut adalah master simbol leluhur. Mendengarkan ucapan Martha, Heimo juga secara mengejutkan mengetahui identitas Martha, yang merupakan Marten Celestial dari salah satu sekte yang mendominasi di benua. Heimo menjelaskan bahwa dia memang master simbol leluhur terdahulu. Menyadari bahwa Lindong datang ke tempat tersebut untuk mendapatkan simbol leluhur yang telah hilang. Namun siapapun yang mendapatkannya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu darinya. Sehingga sudah dipastikan, orang yang mengambilnya tidak akan mampu menyempurnakannya. 还不能倒在这里！儿子，都是他爸害得我们没能回内族。今日是爷爷爹，我会打败那个人。蝼蚁，这事就当从未发生过。百倍还！你不会还像现在这般弱小。
我要变强，将重回宗族。废物的儿子也是废物。我要变强。 Setelah melihat masa lalu Lindong, dan bahkan dia bisa sampai di tempat tersebut, Master Hemo menduga bahwa Lindong memiliki takdir untuk memiliki simbol leluhur. Setelah memberikan benda tersebut, Hemo menjelaskan, jika suatu saat dia menemukan simbol leluhur, maka akan secara otomatis tersegel oleh benda tersebut. Namun di masa depan, Lindong hanya bisa mengandalkan takdirnya. Apakah dirinya memang manusia pilihan untuk memiliki simbol leluhur? Pasalnya, simbol leluhur adalah benda keajaiban dunia yang memiliki kekuatan untuk melindungi dunia. Setiap kekuatan yang hebat pasti memiliki tanggung jawab yang besar. 多谢前辈。 Setelah kembali dari dimensi kuno, Lindong bergegas meninggalkan tempat tersebut. Namun dikarenakan dia telah berjanji untuk tidak membunuh Xiao, dia akhirnya meninggalkannya di lokasi tersebut. Di sisi lain, terlihat masih terjadi pertarungan antara Mu Xianxian dan Teng Li. Bahkan Teng Li terus memaksa Mu Xianxian untuk memberikan simbol boneka tingkat tinggi kepadanya. Jelas saja karena benda tersebut tidak berada di tangannya, Mu Xianxian terus menyangkal semua ucapan Teng Li, yang bahkan memancing kemarahan Teng Li untuk menggunakan simbol boneka tersembunyi demi menjatuhkan Mu Xianxian. Namun ketika keadaan memanas, Lindong secara tidak terduga muncul di hadapan mereka. Lindong， 小雪，现在怎么办？给我追！别想跑！走，我们跟上去看看。Melihat kemampuan Lindong, Teng Li akhirnya menyadari bahwa boneka tingkat tinggi tersebut telah diambil olehnya, sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuhnya. Menyadari bahwa Teng Li berhasil ditekan oleh Lindong, Mu Xianxian akhirnya hanya menonton pertarungan tersebut dan beranggapan selagi simbol boneka tingkat tinggi tidak jatuh ke tangan sekte boneka tersembunyi, maka hal tersebut akan menguntungkan bagi sekte iblis agung. Menyadari bahwa Lindong tidak akan menyerahkan benda tersebut kepadanya, Teng Li segera memerintahkan pasukannya untuk memberikan kekuatan mental mereka demi membentuk formasi boneka tersembunyi. 看来这藤尾是被逼急了。Menyadari bahwa bonekanya berhasil dijatuhkan dengan mudah oleh Gatot Kaca, Teng Li segera melarikan diri. Sayangnya ketika Lindong ingin mengejarnya, energi pil Yuan yang dia berikan kepada Gatot Kaca telah habis, sehingga dia harus mengurungkan niatnya untuk membunuh Teng Li. Melihat kehebatan Lindong, Mu Xianxian kemudian menghampirinya. Menyadari bahwa Lindong merupakan sekutu dari sekte iblis agung, Mu Xianxian menawarkan kepadanya untuk pergi bersama menuju monumen seni bela diri manifestasi. Mendengarkan hal tersebut, jelas saja membuat Lindong terkejut. Pasalnya dia baru pertama kali memasuki monumen kuno, sehingga dia belum mengetahui tempat tersebut. Xianxian menjelaskan
bahwa tempat tersebut merupakan ruangan seni bela diri. Siapapun yang bisa berlatih di tempat tersebut, maka secara otomatis akan menguasai seni bela diri di tingkat manifestasi. Oleh sebab itu, Mu Xianxian menawarkan kepadanya untuk pergi bersama ke lokasi tersebut. Sayangnya, Lindong menolak tawaran tersebut. Pasalnya, dia terbiasa pergi seorang diri. Terlebih lagi, dia memiliki banyak masalah, sehingga dia tidak ingin Mu Xianxian terlibat dalam masalahnya. Mendengarkan hal tersebut, Xianxian akhirnya pergi terlebih dahulu ke tempat tersebut, sementara Lindong dan Martha akan menyusulnya. Beberapa saat kemudian, seluruh kultivator dan bahkan 4 sekte teratas terlihat telah berkumpul di gerbang monumen seni bela diri manifestasi, yang dikatakan tempat untuk mendapatkan kekuatan di ranah manifestasi. Di tempat tersebut, setiap kultivator harus bersaing untuk bisa mendapatkan slot memasukinya. Oleh sebab itu, Wang Tong menginginkan Wang Yan untuk bisa mempelajari seni bela diri manifestasi, sehingga status klan Wang Yan bisa melangkah lebih jauh di antara 4 klan teratas. Tidak lama, Lindong juga terlihat tiba di lokasi tersebut, yang seketika menarik perhatian seluruh kultivator di tempat tersebut. Terlebih lagi Wang Yan yang memiliki dendam pribadi kepadanya. Lindong， 我们又见面了。 木姑娘， Namun di tengah adegan tersebut, gerbang monumen akhirnya terbuka dan hanya bisa dimasuki oleh 10 orang setiap 3 tahunnya. Mengetahui hal tersebut, Martha meminta Lindong untuk bisa mendapatkan tempat di gerbang tersebut. Jelas saja, 4 klan teratas sudah dipastikan mendapatkan slot untuk memasukinya. 半步造化境。酷伟灵玉哦，这雷狼天果然是名不虚传啊！造化武学， 那就有跟他动手的资格了。得到一部造化武学， Kemudian disusul oleh Wang Yan yang mengamankan posisi kedua. Namun kejadian Wang Yan yang sebelumnya dihajar oleh Lindong membuat dirinya jadi bahan ejekan dan dinilai tidak pantas memasuki gerbang tersebut. Jelas saja hal itu memancing kemarahan Wang Tong dan siap melayani siapapun yang tidak terima jika Wang Yan memasukinya. Namun ketika Lindong ingin mendapatkan salah satu tempat tersebut, secara tidak terduga Wang Tong menghalanginya dan mengatakan bahwa Lindong tidak pantas berdiri di atas pilar monumen. 我可不会手下留情的。可是， 这林动有何底气，敢顶撞王统？ 木叔， Menyadari bahwa Wang Tong sedikit sulit untuk dihadapi, Lindong akhirnya menggunakan teknik perubahan kera iblis untuk menghadapinya. Merasa ditekan oleh Lindong, Wang Tong segera memerintahkan bawahannya untuk menyerangnya secara bersama-sama. Namun untungnya Xiaoyan datang tepat waktu untuk membantunya. Dan bahkan Lindong menggunakan simbol boneka tingkat tinggi untuk menjatuhkan Wang Tong. Lindong 倒是有些手段。鬼，不亏，东西。
Pasca pertarungan tersebut, akhirnya membuat Lindong diakui memiliki kemampuan untuk bisa menempati salah satu pilar di tempat tersebut. Bahkan membuat Tetua Mu akhirnya mengakui bahwa Lindong memiliki sebuah bakat. 谢了，萧炎。 没想到他的实力又见长了。 这个林动果然有两下子， 是那个王都不行。 下一棋我青虎没有了。 不过是依靠符魁之力，信不信我现在就能一巴掌把你扇出去？恭喜了，林动公子。多谢木姑娘。 能不能得到造化武学了？ 造化武被启动了，行了。 Setelah memasuki gerbang tersebut, Lindong tiba di suatu tempat yang dikatakan ruangan seni bela diri manifestasi, sehingga mereka memutuskan untuk mencari simbol seni bela diri di tempat tersebut. Namun ketika mereka mulai putus asa tidak mendapatkan simbol seni bela diri, Martha secara tidak sengaja melihat sebuah benda yang dikatakan jiwa dari monumen seni bela diri. Sehingga jika mereka berhasil menangkapnya, maka akan mendapatkan seluruh informasi di tempat tersebut. Sayangnya ketika Lindong berhasil menangkapnya, benda tersebut berubah menjadi seorang anak kecil yang terlihat sedang dikejar oleh pasukan dari Sekte Iblis, sehingga Lindong harus berusaha payah untuk melindunginya. 应该是悲魂的记忆。不要！这是毁灭远古宗派的那些东西。 Untungnya ketika keadaan terdesak, Master Leluhur akhirnya muncul dan menyelamatkan mereka. Master tersebut kemudian menjelaskan bahwa Lindong adalah pewarisnya, sehingga dia meminta jiwa bela diri tersebut untuk membawa Lindong pergi bersamanya ke ruangan seni bela diri manifestasi yang sesungguhnya. Singkat cerita, setelah tiba di ruangan manifestasi, Lindong akhirnya menemukan beberapa simbol seni bela diri dan bertujuan untuk mempelajarinya. Namun dikarenakan dia adalah penerus dari master simbol leluhur terdahulu, gadis tersebut membawa Lindong ke sebuah simbol yang dikatakan terkuat di tempat tersebut. Setelah tiba di lokasi yang dituju, Lindong dikejutkan bahwa seni bela diri yang akan dia pelajari adalah teknik jari pengurung penghancur surgawi.